Batik masuk dalam daftar warisan kemanusiaan dan juga budaya lisan dan non-bendawi layak diakui dunia yang dianggap sangat melekat dengan kebudayaan Indonesia, penuh dengan makna filosofis yang akan membuat kita sangat bangga sekali. Bersama saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia, kita akan membahas bagaimana sejarah batik. Saat ini saya berada di galeri batik yang sangat keren. Nanti kita akan jalan-jalan melihat bagaimana galeri batik Indonesia ini, dan saya saat ini akan langsung berbincang-bincang dengan Ibu Gita Kartasasmita sebagai ketua yayasan dan sekaligus pakar, Ibu Tumbu Ramelan sebagai Dewan Pakar Yayasan Batik Indonesia. Yuk kita akan bahas langsung saja dan kita akan ngobrol asik ya. Ibu Gita, Ibu Tumbu, selamat pagi nih. Selamat pagi. Senang sekali bisa berada di galeri batik yang sangat indah, asri, nyaman, ada di Tanah Abang lagi, Ibu. Ibu Gita, Ibu Tumbu, gimana ini ceritanya galeri batik yang ada di tengah kota Jakarta sendiri? Sebenarnya sih ini bagian Ibu Tumbu, tapi boleh sih saya jelasin dulu awalnya. Karena memang ini adalah embrionya dari seperti Yayasan Batik Indonesia waktu didirikan. Jadi Yayasan Batik itu ingin sekali, cita-cita kedepannya ingin punya sebuah museum batik nasional. Nah, untuk mencapai itu, jadi kita bikin galeri batik ini lebih dahulu. Disebut galeri batik karena kita kan berada di dalam museum tekstil. Jadi tidak boleh ada dua nama museum. Jadi kalau di galeri batik ini ada kurang lebih berapa macam batik yang ada di Nusantara ini? Pada dasarnya kita mencoba untuk mengisi galeri ini dengan batik dari semua sentra-sentra batik. Jadi kita hampir dari semua Indonesia yang mempunyai batik ada di sini. Diwakili oleh batik-batik yang kita display di sini, kita tampilkan di sini. Ya. Jadi kemarin saya lihat datanya cukup bangga juga ya, batik kita bisa langsung sudah diakui oleh dunia, bahkan masuk di dalam UNESCO ya. Bisa ceritakan nggak Ibu Gita, Ibu Tumbu, bagaimana sih UNESCO memandang dan membuat kita semua bisa bangga? Itu sebelum tahun kita berusaha ke UNESCO sudah lama ya. Jadi kita laksanakan bekerja sama tidak hanya galeri YBI tapi juga dengan masyarakat perbatikan. Kita bekerja sama dengan Sekar Jagad dari Jogja, dari semua perkumpulan yang mempunyai interest terhadap batik. Akhirnya kita ajukan itu kira-kira pada tahun 2000, mulai dari 2007. Karena kita mendapatkan pada 2009 sudah ditetapkan, dan kita memang yang dinilai itu kita tuh kadang-kadang rancu ya. Sebetulnya itu bukan batiknya yang dinilai yang ini, tapi what is behind batik itu, apa sih itunya, filosofinya, turun temurun dilaksanakannya oleh para pekerja batik, dan berkembang terus dari zaman ke zaman. Jadi dari UNESCO sendiri yang dilihat apa sampai YBI bisa menjadi anggota bahkan mendapat license? Masuk ke NGO maksudnya ya. Ya mungkin kita memang sudah turut banyak berpartisipasi dalam melestarikan, juga mengembangkan, lalu ikut memasyarakatkan batik itu sendiri. Itu kita udah kayak 20 tahunan lebih ya. Jadi waktu kita masuk ke NGO itu sebenarnya tim Dewan Pakar dari Ibu Tumbu ini yang mempunyai ide atau apa untuk memasukkan, untuk menulis proposal masuk untuk bisa jadi member NGO.
dalam waktu hanya 6 bulan. 1 tahun. Ya, 6 kita bulan paling diterima lalu ya. di meetingin. Setahun kita sudah di-approve. Dan ini member. cepat sekali karena beberapa kita kan sudah ada beberapa yang sudah mendapat ya, Senawangi itu wayang juga dapat. Jadi beberapa biasanya tuh sampai 4-5 tahun mereka baru dapat. Ya, mengapa YBI 1 tahun? Karena kita punya dokumentasi yang lengkap. Kita bisa membuktikan bahwa sejak berdirinya tahun 1994 kita berkarya, kita berbuat sesuatu untuk batik, dan itu kita lengkap ininya dengan bukti, dengan foto dan lain-lain. Makanya kita tuh cepat sekali, maka kita bangga sekali ya. 1 tahun kita sudah 6 bisa bulan langsung di-approve, di meetingin. Dan ini Bu Tumbu, Mbak Gita, kalau kita bicara batik ya, tadi ada filosofinya, filosofi batik. Ini mungkin kaum milenial juga nggak pernah ngerti ya. Nah, mungkin bisa ceritakan nggak apa sih filosofi daripada batik itu sendiri? Jadi bukan batik yang jadi filosofinya, tapi motif-motifnya yang ada di dalam batik ya. Kebanyakan yang berfilosofi itu adalah batik-batik yang dari kita sebut pedalaman ya, dari batik klasik, batik tradisional dari Jogja, dari Solo ya. Memang dari sejak awalnya ada batik. Jadi masing-masing batik misalnya kebetulan tidak ada contohnya. Ada kawung, ada motif yang klasik, motif kawung, motif lereng, parang, motif ceplok, itu sawat, itu semua punya filosofinya sendiri-sendiri. Jadi sangat detail. Untuk itu kita mungkin harus punya sisi sendiri untuk membicarakan mengenai itu. Sebab itu betul-betul sangat detail dan sangat khas Indonesia. Jadi kalau bicara filosofi ya, Ibu Tumbu dan Ibu Gita, setiap daerah kan punya kearifan lokal, punya filosofinya secara lokal. Jadi kalau kita bicara batik Indonesia, berarti kita merepresentasikan filosofi daerah demi daerah. Begitu ya? Kalau kita bicara filosofinya, yang di dalam batik itu kita tidak bisa menggeneralisasi, tidak bisa. Seperti misalnya batik di Indramayu misalnya, mungkin filosofinya nggak ada, tapi mungkin karena mereka sangat menampilkan apa-apa yang ada di darahnya. Karena dekat dengan laut, maka kebanyakan binatang laut ya yang ditampilkan, ganggang, segala macam udang, segala macam itu ya, ikan itu jadi ini seperti di daerah pesisir tuh memang biasanya filosofinya tidak terlalu yang ada memang yang di daerah pedalaman. Artinya di daerah Jogja, Solo yang dulu ada kerajaannya. Jadi kalau kita melihat batik ya, atau Yayasan Batik Indonesia, mungkin Mbak Gita bisa cerita nggak visi misi daripada Yayasan Batik Indonesia ini sendiri? Ya, seperti yang tadi disebut, visi misi kita itu melindungi ya, pertama selalu melestarikannya. Terus kita kayak mengembangkan. Jadi batik nggak hanya sebagai kain atau apa untuk suatu upacara atau apa, kita mengembangkan dari motifnya pun kita kembangkan juga jadi lebih modern, nggak harus yang penuh dengan apa sih arti kan, soalnya nggak bisa sembarangan juga ya Bu, kalau kita pakai lereng atau apa arahnya segala kan ada ini, jadi kita kembangkan mungkin lebih modern, itu juga sesuatu yang kita inikan, lalu memasyarakatkan juga, mengenalkan batik generasi ke generasi, itu sih ininya. Bahkan salah satu apa bukan moto lah ya, saya dengar membuat campaign sebarkan batik, kita kabar batik itu apa bisa ceritakan nggak Mbak Gita? Itu tahun lalu sebarkan kabar batik, keren banget sih itu. Nasional waktu itu event itu kan pandemik, jadi agak menurun kan ya, terus pembatik sendiri juga mulai banyak yang pindah profesi untuk ya kehidupannya kan, karena pandemik tertutup, untuk belanja susah. Nah kayak gitu, jadi begitu buka kita mengadakan suatu event, jadi kayak
apa ya, kita cari sesuatu, nah yang paling tepat kayak sebarkan kabar baik batik, tapi jadinya sebarkan kabar batik. Itu jadiin satu kabar baik batik. Lalu setiap ini kabar batik hari ini, seperti kayak gitu, kita berusaha lebih campaign soal batik tuh mesti kita nganyein lagi. Bahkan saat ini kan setiap Jumat adalah Hari Batik Nasional ya. Itu ceritanya gimana? Itu keren juga ya. Mungkin Ibu bukan Hari Batik Nasional, tapi diharapkan memakai batik. Hari batik lah ya. Memakai batik. Memakai batik. Batik ya. Tapi itu hanya di instansi pemerintah. Kita pengennya semua ya, sudah mulai swasta pun nggak semua, tapi masih lebih banyak. Guys, make sure ya hari Jumat, ayo pakai pakaian batik gitu ya. Sekali lah. Sekali seminggu itu keren banget dan membuat kita Dan semua kali lah. bangga. Gimana Ibu? Dan kali lah. Seminggu 2 kali. Oh iya. Jumat lah. Selasa Jumat. Dan itu sudah ikut melestarikan. Iya, dengan itu Batik dengan itu ikut ya. memasyarakatkan juga ya. Melestarikan. Ya, itu juga pasti kalau melestarikan. Jadi kalau kita ngelihat sampai kemarin Yayasan Batik Indonesia masuk bahkan mendapatkan muri gitu ya. Ya kan? Gimana tuh ceritanya sampai mendapatkan muri? Yang kain terpanjang kita pernah, dan juga yang Batik terpanjang. Iya, kita pernah masuk. Pernah itu sudah malah tahun Guinness World ya, udah tahun 2004 ya kalau nggak salah. 2004 ya. Iya. Udah lama kalau itu. Itu yang 2450. Yang ya, itu masuk Guinness tapi itu kan itu kan gampang sekali kita bikin 4 waktu itu 500 meter ya. Something hampir 500. Hampir 500. The next year sudah ada yang melebihin lagi, jadi ini kalau itu kita sih. udah masuk Guinness World lah gitu. Kalau yang muri, masuk muri. Nah, yang kemarin terakhir ini kita bikin kayak catwalk terpanjang. Jadi kita bikin catwalk sepanjang 600 meter ya. 700. Iya, hampir 700, lalu orang boleh dengan memakai batik jalan kayak berlenggang-lenggong di situ bebas. Catwalk ya. Catwalk Serasa Pragawati bukan untuk Pragawati, jadi untuk masyarakat yang memakai batik jalan di atas catwalk. Jadi kalau ngelihat ngelihat keadaan para pembatik Indonesia, baik Bu Tumbu, Bu kita bagaimana ngelihat kondisi, karena saya kadang-kadang keliling daerah ya, khususnya selama pandemi ini jujur saya semakin melihat sebenarnya industri batik itu cukup besar ya. Kita membicarakan penduduk nomor 4 seluruh dunia. Nah, tapi para pembatik-pembatik di daerah itu juga punya masalah-masalah ekonomi itu ya. Bagaimana tuh peran aktif daripada Yayasan Batik Indonesia sendiri, Mbak Gita? Kita mengadakan kayak pameran dan memanggil atau mengajak mereka untuk datang ke pameran yang kita adakan, atau kita ikut serta dalam pameran kayak instansi yang lagi mengadakan pameran. Kita juga bekerja sama dengan Kementerian dengan Perindustrian, bekerja sama seperti kita ada pelatihan atau ada segala macam tentang batik ya. Jadi mereka bisa lebih pintar kan. Setelah itu kan mereka bisa membuat batik lebih bagus lagi. Dengan begitu pasti penjualan kan naik dan ekonomi lebih bagus lagi. Apakah ada data nggak ya Mbak Gita, pembatik Indonesia ini rata totalnya kurang lebih berapa ribu? Apakah mereka punya license untuk menjadi pembatik atau terserah? Kan ya. Bukan license, istilahnya bukan license ya, apa namanya? Asosiasi atau apa? Asosiasi ada. Asosiasi aja, hampir di semua daerah ada asosiasi, dan juga Indonesia itu ada di bawah APPBI, Asosiasi Pengrajin dan PP-nya Batik Indonesia. Itu hampir aja, dan hampir di semua sentra batik itu ada organisasinya yang ini. Seperti di Jogja ada Sekar Jagad, di Jawa Barat ada ya batik Yayasan Batik Jawa Barat, JBJ itu tadi ini itu ada wadah-wadahnya. Mbak Gita atau Bu Tumbu, kalau kita ngelihat batik ya, selalu kan kesannya itu apa ya, kaku,
tua, ya kan, kuno, formal, ya. Gimana itu peranan daripada YBI ini memberitakan kabar batik itu supaya kesan-kesan stigma-stigma itu bisa hilang? Apakah ada kiat-kiat tertentu ya? Udah pasti ada dong. Lihat aja dong. Seperti ini. Itu yang kita usahakan sejak dari Tapi yang dipakai izin nih pakai Mbak Gita ini kan kesannya formal. Masa? Kayaknya udah jumpsuit nggak formal deh. Enggak Kalau dong. formal kayak kain kan yang Iya, iya. jahit. Tapi nggak dipakai misalnya kerja day to day gitu kan nggak? Oh, buat edit. Atau dipakai day to day kan juga enggak. Kesannya masih Aku sih pakai formal day to day gitu juga. ya. Iya, celana pendek punya. Celana, iya, aku dari kecil udah gitu. Dulu zaman masih belum, ini masih bergaul juga baju bergaulnya pakai batik, tank topnya. Iya, aku pakai. Kita berusaha sejak lama misalnya bekerja sama dengan para desainer untuk membuat batik-batik motif-motif yang sederhana yang disukai oleh para Gampang diterima ya. muda, generasi muda juga. Kita mencoba untuk menciptakan batik-batik yang pastel warnanya. Dulu kan kalau kesannya kan batik itu sogan yang coklat, hitam, biru gelap gitu. Sekarang kan ceria dengan warna-warna pastel yang disukai oleh Motif para. juga udah ada robot lah ini, as long as itu batik. Batik kan pengerjaannya ya, bukan motif kan sebenarnya. Udah ada banyak kapal terbang lah apa ya. Sekarang kan lucu-lucu tuh motif batik. Ya, itu salah satu pengembangan. Tapi kesan kalau kesan batik itu selalu kan kesannya formal, lalu baby boomer, udah sedikit lanjut usia. Kalau kaum milenial itu kan sulit ya untuk memakai batik sebagai day to day dress. Kita Enggak udah lah, ada enggak. ini ya, Iya toh, statistik iya. milenial udah oke. Ya, Tinggal mau turun ke Z nih. Gitu Ya, milenial udah oke. sudah. Jadi para desainer pembatik itu udah bisa mendesain baju-baju batik, casual, topi gitu ya. Wow. Ya guys, make sure Anda bisa melihat koleksi galeri yang ada di batik di Tanah Abang ini ya. Anda akan terkagum loh gitu, yang lihat koleksinya cukup cakep-cakep dan pas untuk para generasi milenial juga ya. So, hope you enjoy it. Terima kasih Anda telah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program yang akan datang dalam Satu Cerita untuk Indonesia.